Dia mengatakan Iya, Nabi iya. Muhammad itu Raja Jin. Ini fakta loh, ada nggak dalilnya? Di dalam Al-Quran, Nabi Muhammad Hmm. Raja Jin. Nabi Muhammad itu udah biasa dulu kena hujatan, kena hinaan. Dan beliau, andai kata dia hidup hari ini, dia tidak akan mungkin menggiring umat untuk marah. Dia tidak akan menggiring umat untuk melapor ke polisi. Ini pemutar balikan fakta. Kapan Nabi tak marah? Ketika terkait dengan pribadi dia. Dia tak marah. Tapi kalau sudah terkait dengan agama, dia marah. Makanya jangan mau dipelintir. Nih. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat, pada video reaction kali ini kita akan mereview, mengulas tentang kesalahan fatal Ustadz Miftahul, ya, pendukung narasi sang tersangka penista agama, yaitu Qosman bin Sunet alias Muhammad KC. Sahabat, seperti yang kita ketahui bahwa ada seorang ustadz yang begitu getol membenarkan narasi yang disampaikan oleh Qosman bin Sunet, atau di dunia mayanya dia menyebut dirinya sebagai atau dengan nama Muhammad KC alias Muhammad KC. Nah, padahal yang bersangkutan sudah ditangkap polisi pada tanggal 25 Agustus 2021 yang lalu. Nah, yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian. Dan saat ini yang bersangkutan sedang ditahan di rutan rumah tahanan Bareskrim Polri, yang tentu tinggal menunggu proses pelimpahan kasusnya ke kejaksaan dan nanti insya Allah akan dilanjutkan ke pengadilan. Ya, entah seperti apa nanti vonisnya. Ya, hakim mengakhiri persoalan ini dengan vonisnya wallahu alam, ya, kita tunggu saja ya. Nah, namun sahabat, di awal-awal ketika polisi menangkap si Qosman, muncul seorang yang mengatasnamakan dirinya Ustadz Miftahul, ya, yang membuat sebuah narasi yang cukup unik dan mengejutkan bagi kita muslim, ya. Karena yang disampaikan justru membela narasi si KC. Nah, ia menulis di laman Facebooknya dengan judul Muhammad KC tidak meleceh. Ya Allah, ini tentu sangat mengagetkan, ya, sangat mengejutkan, karena dia menggunakan label ustadz, namun dia beda sendiri dengan umat muslim, bahkan pimpinan-pimpinan ormas, bahkan sekelas Majelis Ulama Indonesia dia berbeda. Lah, emang dia paham hukum seperti apa, ya? Nah, padahal kita tahu soal MKC, Majelis Ulama Indonesia atau MUI menyikapinya bahwa apa yang dilakukan Qosman adalah penistaan. Ormas terbesar di negeri ini seperti NU, Muhammadiyah, dan ormas-ormas lainnya juga menegaskan demikian. Nah, termasuk, ya, di anggota DPR juga menyikapinya seperti itu. Nah, bahkan hasil penyelidikan kepolisian yang tentu tidak main-main, profesional, ya, dan sesuai hasil gelar perkara tentunya, si KC itu sudah ditetapkan sebagai tersangka. Jadi sekali lagi jelas, YouTuber Qosman alias MKC itu jelas diduga melakukan penistaan agama, statusnya tersangka. Nah, dari dasar itu lalu kepolisian mencari pelaku dan menemukan di Bali, langsung diciduk dan ditahan di Bareskrim Polri untuk
menjalani proses hukum lebih lanjut. Nah, sahabat, di video ini seseorang yang melabeli dirinya sebagai Ustadz Miftahul berdebat dengan apologet sekaligus YouTuber Muslim yang menamakan dirinya Madya, ya. Dan dia punya channel di Madya Channel. Soal alasan kenapa sih Miftahul ini beda sendiri dan bagaimana pembelaan dia ketika agamanya dinista, ya. Kemudian bagaimana dia memahami ayat Quran surah Muhammad ayat 7 ya, yang ditanyakan oleh apologet si Madya tentang kewajiban menolong agama Allah. Nah, kemudian apalagi soal ketika firman Allah ya dalam Al-Quran diubah lafaznya, dan bagaimana si KC menuduh umat Islam itu menyembah batu hitam. Nabinya yaitu Rasulullah Muhammad SAW disebut sebagai raja jin oleh si KC. Nabinya disebut raja jin dan lain-lain. Nah, bagaimana si Miftahul ini kok bisa membenarkan ya apa-apa yang dikatakan oleh si Kosman. Nah, ini tentu akan kita ulas sampai betul-betul tuntas. Dan nanti juga kita akan menyimak bagaimana kefasihan Ustadz Abdul Somad menampol sampai guling-guling tentunya ya atas kesalahan fatal si narasi yang dibangun oleh Miftahul ini, ambiar ya. Sahabat, simak sampai selesai ya, dan harapannya tentu biar paham dan tidak gagal paham ya. Sekali lagi supaya nanti betul-betul paham dan tidak gagal paham. Dan kita akan paham seperti apa kualitas yang menamakan dirinya sebagai Ustadz ini. Sahabat, mari kita simak perdebatan Ustadz Miftahul versus Madya. Check it out. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Madya. Oke, ini Pak Ustadz mau tanya ini. Kan Pak Ustadz ini berbeda daripada kalangan umat Islam yang lain, di mana umat Islam itu mengutuk atas perbuatan penistaan MKC yang mengganggu kerukunan antar umat beragama dengan menghina Islam, sehingga nanti orang bisa saling menjahatin, saling olok-mengolok nanti kalau dibiarkan. Makanya dia wajib tanggung jawab dalam penistaan itu. Nah, Pak Ustadz ini kan berbeda sendiri nih. Artinya mengatakan MKC ini benar, artinya tidak salah, kan ini aneh itu. Makanya Madya mau tanya, ya Madya mau tanya ini. Nah, makanya mau tanya. Pemahaman Pak Ustadz ini dalam surah Muhammad ayat 7 itu Madya sampaikan dulu. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullahi yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Nah, ini pemahaman Pak Ustadz dalam ayat surah Muhammad ayat 7 ini bagaimana? Tentang posisi menolong agama Allah dalam posisi berjihad di jalan Allah. Ini menurut pemahaman Pak Ustadz gimana ini? Iya. Silakan. Ya sahabat, jadi kali ini si Madya yang menjadi lawan debat dari Ustadz Miftahul ini langsung menanyakan ke dia ini soal penafsiran dia tentang Quran surah Muhammad ayat ke-7, yaitu tentang bagaimana seorang mukmin atau seorang muslim itu membela agama Allah. Ya, dalam konteks ini tentu dikaitkan dengan ketika agama Allah itu dilecehkan, dihina, dicaci maki, bahkan dinista oleh seseorang. Seperti apa sih sikap pembelaan sebagai seorang muslim, apalagi Miftahul ini memberi label dirinya sebagai ustadz. Nah, mungkin ini juga bagus yang ditanyakan oleh si Madya. Kita pengen mendengar bagaimana pembelaan atau ada rasa pembelaan enggak sih terhadap agamanya si Miftahul ini. Coba kita dengarkan sama-sama apa yang dikatakan oleh dia. Iya. Kenapa saya katakan Pak Muhammad KC ini tidak seorang penista agama? Begini Pak ya. Pak Muhammad KC, posisi beliau dalam menjelaskan pidato-pidato beliau di YouTube itu adalah menjelaskan tentang iman Kristiani yang dia yakini gitu. Ini yang namanya sok pintar. Mohon bersabar, ini ujian. Mohon bersabar. Lalu kemudian dia membaca ada beberapa dalil-dalil di dalam Al-Quran, di dalam hadis gitu kan. Bahwa Nabi itu dikerubungi jin,
Itu dasar itu ada. Kemudian ada katanya terkesan merubah ayat Al-Quran. Alhamdulillah menjadi Alhamdulillah Yesus Rabbil Alamin, begitu ya kan. Ketika dia berbicara dalam perspektif iman Kristiani, ini yang saya katakan dia tidak mencela atau menista agama Islam. Ini yang namanya sok pintar. Kan begitu. Nah, ini jangan dibalik gitu. Jangan dibalik, kita yang muslim, kita merasa menista. Sementara dia sedang menjelaskan iman Kristiani. Kan gitu. Dalam pemahaman dia, ada dalil-dalil yang dia jumpai di dalam Islam seperti itu, lalu terbitlah pemikiran-pemikiran. Saya rasa kalau ini disikapi dengan lapang dada, kan tema kita hari ini adalah bagaimana seorang muslim menyikapi perbedaan pendapat dari non-muslim, kan begitu. Ini yang namanya sok pintar. Nah, sahabat, pertanyaan dari pendebat yaitu Madiyah soal Quran Surah Muhammad ayat 7 sama sekali tidak dijawab oleh si Miftah. Itu satu poin ya. Terus, nah ini yang saya pikir salah satu problem si Miftah ini. Nggak ngerti persoalan, tapi kenceng ngebela. Ya, nggak ngerti persoalan, tapi kenceng banget dia ngebela si KC. Dari narasi alasan yang dia paparkan, menunjukkan bahwa dia ini kurang nyambung, kurang memahami persoalan. Nampaknya orang baru di dunia apologet, ya. Tapi dia nyerocos dengan penampilan yang meyakinkan seolah-olah dia paham, padahal kagak. Dari narasinya menunjukkan dia kagak paham persoalan. Yang lain udah bergerak kemana, ya? Dia bergeraknya kemana? Jadi orang itu menyikapinya karena tahu persoalan, sementara dia mau bela berbeda dengan yang seharusnya, gitu ya. Dia bergerak ke lain, gitu ya. Nah, karena nggak ngerti persoalan yang sebenarnya, ya wajar kalau kayak gitu ya. Ya, wajar kalau dia beda sendiri, beda dengan Majelis Ulama Indonesia, beda dengan ormas Islam, beda dengan anggota DPR, beda dengan kepolisian. Dia malah lebih searah dengan Ade Armando, Denny Siregar, Abu Janda, sejalan dia. Nah, yang menjadi pertanyaan tentu apakah Ade Armando, Abu Janda itu lebih paham Islam melebihi MUI? Nah, ini kan aneh. Oke. Nah, kenapa saya katakan demikian? Miftah Kul ini menarasikan seolah-olah si KC ini menyampaikan perspektif keagamaan dia. Nah, ini problem cara pandang si Miftah ini. Jadi seolah-olah si KC ini dia sedang mempresentasikan keyakinannya sebagai seorang Kristiani. Nah, dia membaca ayat Al-Quran lalu menafsirkan itu dalam perspektif dia, dalam keimanan dia, kemudian dia menjelaskan sebagai seorang Kristen. Nah, dari situ menunjukkan bahwa si Miftah Kul ini sama sekali tidak mengerti konteks persoalan yang membuat si KC harus berada di rutan Bareskrim Polri. Ya, jadi seolah-olah ini perbedaan pendapat aja gitu loh, perbedaan perspektif, perbedaan keyakinan masing-masing, berbeda keyakinan itu harus dihargai. Lah, kalau si KC ini menyampaikan perbedaan atau perspektif dia dalam iman Kristiani, dasarnya ada di Bible, nggak mungkin polisi kurang kerjaan memburu dia. Nah, polisi menindak dia karena jelas-jelas si KC disangkakan melanggar hukum. Polisi itu bertindak profesional, bukan kurang kerjaan, bukan kaleng-kaleng, ya. Jadi tindakan polisi itu tindakan yang terukur berdasarkan hukum. Nah, ini yang nampaknya nggak dipahami oleh si Miftah ini. Nah, sekarang kita cermati, benarkah si KC menyampaikan dalam perspektif dia sebagai seorang Kristiani yang dibenarkan oleh si Miftah ini? Ya, tentu sama sekali tidak. Karena kita tahu si KC dalam monolognya di channel YouTube-nya tidak sedang menjelaskan keyakinannya sebagai seorang Kristiani, ya, bukan menjelaskan ayat Bible, bukan menjelaskan doktrin kekristenan.
bukan menyampaikan perbedaan pendapat atau pandangan antara Islam dan Kristen, bukan sedang membandingkan doktrin keagamaan antara Islam dan Kristen, bukan. Nah, tapi dia mengambil ayat di kitab Muslim yang notabene-nya bukan keyakinan dia, lalu dia pelintir maknanya dengan cara menghina. Dia bahkan ubah lafaz ayatnya, padahal itu sama sekali tidak ada di kitabnya dia, dan itu jelas melanggar hukum. Ya, dalam hukum positif di negeri ini tidak boleh seperti itu. Nah, perbedaan pendapat itu kalau gini, nah misal si Kace menampilkan ayat dari kitab Muslim, kemudian dia bilang, saya tidak mengimani ayat ini karena dalam keyakinan saya begini dan begini. Nah, kalau itu nggak masalah, ya, nggak bisa dikenai hukum, karena inilah yang disebut dengan menyampaikan perbedaan perspektif, perbedaan pandangan, perbedaan pendapat, perbedaan keyakinan. Nggak masalah, itu hak masing-masing warga negara, punya hak untuk berbeda seperti itu, hak kita, ya. Jadi kalau terjadi seperti itu ya tinggal dibantah aja, selesai, nggak ada masalah. Yang seperti ini mungkin yang dimaksud oleh si Miftah, tapi dia nggak tahu kalau si Kace tidak bertindak seperti itu, ya. Harusnya si Miftah pelajari dulu apa sih masalah yang dipersoalkan. Nah, sebelum dia nyerocos ke sana kemari yang jadinya salah sambung gitu loh, ya. Si Kace itu mengubah ayat, misalnya alhamdulillahirabbil alamin, ya, dalam Al-Qur'an surah Al-Fatihah, ya, dalam kitab Muslim. Oleh si Kace diubah lafaznya menjadi alhamdu Yesus Rabbil Alamin misalnya. Apakah itu hanya perbedaan perspektif? Saya yakin semua yang waras itu jelas menganggap itu penistaan. Mengubah lafaz ayat suci sesuai selera, lafaznya loh yang diubah, ya, bukan terjemahannya, lafaznya. Dan ayat itu bukan kapasitas dia untuk mengutak-atik. Itu sangat-sangat hal yang tidak semestinya dilakukan. Mau berkelit, kalau pakai bahasa Arab kan bisa begitu. Ini tambah ngaco lagi, ya. Kenapa? Karena di Arab juga ada Kristen, di sana, dan mana ada di Kristen Arab itu membuat lafaz atau narasi seperti itu. Ada namanya apa itu, Injil Al-Muqaddas itu, ya, Alkitab Bible diterjemahkan dalam bahasa Arab, narasinya nggak begitu. Nah, jadi ngaco aja kalau si Miftah mau ngebela, mau menggunakan narasi bahwa ya itu kan dalam bahasa Arab, ya. Atau mungkin seperti si Kace menuduh Nabi Muhammad pengikut jin, bahkan disebut raja jin, padahal ayat yang dia sampaikan jelas menyebutkan ketika Nabi beribadah, para jin mendatangi beliau, mengerumuni beliau, ya. Jadi bukan Nabi yang jadi pengikut jin, tapi jin yang mendatangi Nabi, ya. Karena dalam keimanan Muslim, jin dan manusia itu punya kewajiban beribadah kepada Allah Sang Maha Pencipta. Quran surah Az-Zariyat ayat 56, ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, ya. Tapi kalau misal dinarasikan, Nabi Muhammad pengikut jin, raja jin, Muslim jangan ikut Muhammad karena Muhammad pengikut jin, atau Muhammad itu adalah harusnya pengikutnya adalah jin. Ini jelas penistaan, saudara-saudara, penistaan, sahabat, ya. Jadi ini jelas penistaan, dan itulah sebabnya polisi menjemput Kace, ya, agar disekolahkan lagi, ya, diberi pelajaran terbaik di rutan, gitu menurut saya. Nah, beda dengan yang tertulis di Bible atau di Alkitab. Kalau di Alkitab dalam Matius pasal 5 jelas disebutkan, kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah, ya. Kemudian di ayat yang ke-8 juga disebutkan, dan iblis membawanya pula ke gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan di dunia dengan kemegahannya. Nah, kemudian di
ayat yang ke-9 disebutkan, dan berkata kepadanya, maksudnya iblis berkata kepada Yesus, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Itu kata iblis ya. Di ayat ke-10 dijelaskan, maka Yesus berkata kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Nah, ini jelas-jelas iblis membawa Yesus. Ya, iblis membawa Yesus. Tapi apa ada muslim mengatakan, oh kalau gitu berarti Yesus pengikut iblis. Nah, ini kan ngaco. Ya, jadi nggak ada yang begitu. Nah, jadi harusnya si KC nggak sampai membuat narasi yang luar biasa yang kemudian membawanya dia ke Bareskrim. Dan andai kata si Miftahul ini paham apa yang dinarasikan oleh si KC, harusnya sih dia nggak sampai juga mengatakan itu sebagai perbedaan pendapat. Nah, oke, lanjut. Jadi yang pertama tadi sudah harus kita bantah. Pertama poinnya bahwa dia tidak menjawab soal pertanyaan si Madia lawan debatnya soal Quran surah Muhammad ayat 7. Yang kedua adalah kita sudah bantah dia bahwa dia tidak mengerti bahwa yang dipersoalkan itu bukan soal perbedaan pendapat, tapi narasi penistaan. Ya, oke, mari kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh si Miftahul ini. Kalau ini disikapi dengan lapang dada, kan saya bilang tadi, YouTube balas dengan YouTube. Jelas penjelasan yang disampaikan Pak Muhammad KC, kita misalnya mungkin tidak terima gitu kan. Kita pasang badan, jelaskan kembali yang dimaksudkan Pak KC itu mungkin salah. Dalam Islam tidak begitu. Nah, akhlak Islamiyah yang seperti inilah yang ingin menonjol gitu, bukan ngamukannya gitu. Ini yang namanya sok pintar. Mohon bersabar, ini ujian. Mohon bersabar. Nah sahabat, poin berikutnya bukti ketidakpahaman si Miftah ini, seolah-olah muslim itu main ngamukan aja, main lapor aja, tanpa tabayun, tanpa menjelaskan kesalahpahaman si KC, tanpa diajak berdialog, tanpa diajak meluruskan. Nah berarti si Miftah nggak tahu apa yang dilakukan oleh para apologet muslim selama ini. Muslim sudah bergerak memberitahu, sudah melakukan pendekatan kepada si KC. KC udah diajak debat, udah dinasehati dengan bijak, diingatkan, dibuktikan dengan fakta dan data bahwa argumentasinya salah dan memang mengada-ada, ya. Itu jelas menista. Udah diajak ketemu, diajak kopi darah, diajak dialog dari hati ke hati. Ya tentu tujuannya para apologet muslim, saudara-saudara muslim, dai-dai muslim, agar jangan sampai ada yang melaporkan dia. Karena yang melaporkan dia bukan pihak yang apologet loh ya. Ya bukan pihak YouTuber loh ya. Nah, jadi jangan sampai berperkara hukum. Jadi sebenarnya sangat sayang sama si KC ini supaya tidak berperkara hukum, mau diluruskan. Nah, itu udah ditempuh cukup lama oleh saudara-saudara kita di muslim. Ya udah sekitar 2 tahunan. Tapi masalahnya adalah si KC ini menolak. Dia tetap aja koar-koar menolak di channelnya dengan ucapan penistaan begitu saja dan itu saja. Karena memang dia murni YouTuber seperti yang dijelaskan oleh kepolisian bahwa si KC ini bukan ahli agama, si KC ini bukan orang mengerti agama. Dia murni seorang YouTuber, tapi dia menggunakan agama sebagai daya tarik, dan cara dia menarik itu adalah dengan menista, dan itu secara fakta sudah dijelaskan oleh kepolisian. Dia bukan ahli agama, bukan tokoh agama, bukan mengerti agama, tetapi dia murni YouTuber. Nah, jadi lucu banget si Miftah ini menyarankan apa yang memang udah dilakukan oleh muslim sekitar 2 tahun. Nah, jadi sudah dilakukan muslim, dia menyarankan apa yang sudah dilakukan orang. Lah dia kemana si Miftah ini, kok nggak ngerti gitu loh ya. Baru keluar dari hutan belantara gitu, atau baru siuman mungkin, atau mungkin kelemahan tidur karena kekenyangan setelah ceramah di depan makanan gitu ya. Karena kalau kita lihat di channelnya kan selalu berbicara di depan makanan gitu ya. Ya. Jadi umat bergerak kemana, si Miftah ini linglung tapi ngotos seolah dia mengerti persoalan. Inilah uniknya sih beliau ini ya. Dan sahabat,
akan makin lucu lagi deh ya ketika sahabat menyimak pernyataan dia berikut. Ya ini sangat lebih lucu lagi karena dia nggak bisa bedakan antara monolog dan dialog. Ini lucu sekali. Nggak bisa bedakan pribadi Nabi Muhammad dengan ajaran Nabi Muhammad, ya ajaran agama yang disampaikan oleh Nabi. Ini lucu. Ayo simak kalau nggak percaya. Karena Nabi Muhammad sendiri itu mengatakan loh di dalam hadis riwayat Bukhari, "Laisa syadid bisur'ah." Orang yang paling kuat itu bukanlah orang yang jago gulat, jago berantem. Tetapi innamas syadid allazi yamliku nafsahu indal ghadab. Dan orang yang kuat itu, kata Nabi, ada kata innama gitu. Innama itu beda dengan inna di dalam Al-Qur'an. Innama itu adatul hasri, dia dibatasi. Jadi artinya sesungguhnya hanya yang dikatakan orang yang kuat itu adalah yang bisa mengendalikan dirinya dikala dia marah. Nah, kenapa kita umat Islam tidak menjalankan apa yang disampaikan Rasul? Tahan diri gitu. Ini kan persoalan perdebatan, debatable ya, yang tidak akan mungkin ada habisnya. Paling itu jelaskan, sampaikan. Jelaskan, sampaikan. Paling itu jelaskan, sampaikan. Jelaskan, sampaikan. Paling itu jelaskan, sampaikan. Jelaskan, sampaikan. Mohon bersabar, ini ujian. Mohon bersabar. Ketika ada perdebatan, luruskan. Saya jawab, begitu. Pak, gini. Ini Pak Kece, kasusnya monolog. Dia mengatakan umat Islam itu menyembah batu. Nabi Muhammad itu raja jin. Ini menurut Bapak gimana nih? Ini monolog Pak, bukan diskusi, dialog. Saya ikutin sering posisi ini. Dia mengatakan Nabi Muhammad itu raja jin. Ini fakta loh, ada nggak dalilnya? Di dalam Al-Quran, Nabi Muhammad raja jin. Dia mengatakan umat Islam menyembah batu. Dia mengatakan kitab kuning itu sesat sama orang pesantren, santri. Ada rekaman semua Pak. Saya bisa buktikan ini. Saya lihat video itu semua. Bukan Nabi. Dia. Kalau saya dengar itu yang jin ya, itu bukan dibilang Nabi Raja Jin, enggak. Kalau itu yang ada Pak, ada, saya ada bukti rekamannya. Saya punya bukti rekaman semua. Bisa dilihat video saya. Bisa dilihat rekaman video saya di Media Channel. Silakan. Itu lengkap semua data-datanya. Iya. Nah, sahabat dengar sendiri ya apa yang disampaikan oleh si Miftah. Dia bilang dia lihat video itu semua. Lah, kalau beneran dia lihat, artinya sudah nyimak, sudah memahami, harusnya dia tahu bahwa banyak apologet yang udah menasehati si KC, ya, dan tahu bagaimana dunia di apologet yang juga terkait dengan si KC. Kan nggak mungkin hanya nonton si KC doang, kan gitu ya. Dan harusnya tahu bagaimana upaya muslim menasehati KC lebih dari setahun ya, sekitar 2 tahunan, cukup lama, waktu bukan sebentar itu. Nah, tadi juga dia bilang harusnya itu dijelaskan ke KC lah, kan sudah dijelaskan. Nah, berarti dia nggak tahu bagaimana upaya muslim selama ini memberikan penjelasan ke KC, pendekatan ke KC. Namun memang dasar si KC bukan untuk nyari kebenaran. Ya, kalau nyari kebenaran dikasih tahu, ya dia bisa memahami. Tapi masalahnya dia kan motivasinya nampaknya bukan itu. Ya, bukan untuk mencari kebenaran, tapi memang bukan mencari dan menyampaikan kebenaran, tapi memang tujuannya untuk ya nyari uang lah lewat YouTube dan dengan cara tentu menista seperti itu. Buktinya dia ditangkap polisi. Nah, dan KC banyak dapat duit dari hasil YouTuber, kemudian dari donasi pendukungnya juga luar biasa ya, kita saksikan. Nah, dia bukan ahli di bidang agama, dia bukan tokoh yang paham agama, bukan. Ya, itu jelas ditegaskan oleh kepolisian. Ya, KC murni seorang YouTuber. Ya, jadi bukan ahli tafsir, bukan. Makanya kalau yang di soal perbedaan pendapat dianggap perbedaan pendapat sehingga KC diproses hukum, ya ini nggak nyambung ya. Ya harusnya, kecuali kalau KC memang ahlinya di bidang itu, kan dia bukan. Ya, jadi dari situ kita bisa memahami bahwa si Miftah memang nggak paham soal ini. Kalau beneran Miftah udah nyimak seluruh konten yang dibangun oleh si KC,
yang membawa dia ke rutan, harusnya dia tahu bahwa si KC tidak sedang menjelaskan kitab sucinya. Jelas itu ya. Tidak sedang menjelaskan konsep keagamaannya, tapi mengubah ayat agama lain yang juga tidak diyakininya dengan cara meleceh, dan itu melanggar hukum positif di negeri ini. Ya, jadi saya nggak percaya dia beneran melihat semua videonya. Ya, lah si Miftah ya ini gagal paham soal ini. Nah, dia juga bahkan membahas soal menahan marah. Lah ini kan lucu ya. Bahkan sampai menyetir hadis loh. Menyetir hadis ya. Ini makin menjelaskan bahwa dia memang nggak ngerti apa-apa soal hal yang dipersoalkan, hal yang yang mengantarkan KC sampai ke proses hukum ya. Dia nggak tahu. Nah ini kan seolah-olah Muslim menurut dia, menurut Miftah Kul, kalau kita lihat narasinya seolah-olah ini Muslim ngamukan gitu ya. Makanya sampai melaporkan KC gitu ya, ngamukan. Padahal agama nggak mengajarkan seperti itu. Bro, ini bukan soal kemarahan Muslim, bukan. Orang melaporkan KC bukan karena nggak mampu menahan marah. Orang ngamukan, marahan, terus melaporkan, bukan itu. Tapi ini soal penistaan si KC yang dinilai memang berpotensi menciptakan konflik antar umat beragama ya. Ya bayangkan coba sampai si KC bilang ya, kita dengar sendiri, wah harusnya umat Muslim diberantas, dihilangkan apa gimana di negeri ini. Itu bukan narasi yang benar ya. Itu malah susah. Dampaknya seperti apa kalau seperti itu dikampanyekan, dan itu keluar dari mulut si KC, bagaimana dia menyikapi umat Islam di Indonesia ini. Nah, dan tentu kepolisian sangat profesional ya, menindak sebagai langkah preventif ya, sekaligus tindakan hukum agar tidak muncul lagi ke depan si KC-KC yang lain ya. Apalagi memang ya cara yang ditempuh oleh si KC ini memang bukan hal yang dibenarkan secara hukum di negeri kita ya. Makanya ya dia ditangkap polisi ya, bukan soal perbedaan pendapat, tetapi memang soal penistaan. Dan polisi bertindak bukan karena pertimbangan nggak marah pihak tertentu, bukan ya, tapi soal dugaan pelanggaran hukum yang jelas-jelas disematkan kepada KC. Nah, kalau soal beda pendapat ya cukup diajak dialog selesai, dan mungkin itu yang dipikirkan oleh si Miftah Kul, karena dia mau lihat itu sebagai hal yang sangat sederhana, padahal bukan itu. Kan KC juga bukan mengharap dialog selesai, karena dia memang mencari uang lewat jalan seperti itu. Makanya nggak mempan dinasehati ya, dia nggak mau dikasih tahu, karena memang ya itu sumber penghasilannya kan, karena dia sedang kerja nyari uang, bukan sebagai seorang pendakwah yang memang ahli di bidang itu sehingga dia sampaikan. Bukan, KC bukan ahlinya, dan itu sudah ditegaskan oleh kepolisian. Jadi asumsi-asumsi yang dibangun oleh si Miftah demi membelah si KC semuanya nggak nyambung ya, semuanya nggak nyambung ya, istilahnya itu botol semuanya. Oke sahabat, mari kita simak kelanjutannya. Jadi, gimana itu Pak? Gimana itu monolog itu? Iya, makanya saya katakan kalau itu memang itu monolog, sementara YouTube itu kan ada komentar. Ya, di situ kita bisa bebas berkomentar, bebas berpendapat juga. Artinya dia jadi dialog. Jadi dialog dong. Kecuali misalnya Pak Muhammad KC itu menutup kolom komentar dia. Dia sampaikan itu, baru dia bagikan ke orang yang lain, itu jadi monolog dia. Tapi ketika dia membuka komentar itu, maka persepsi yang mengatakan itu monolog jadi terbantahkan. Jadi dia dialog. Ini yang namanya sok pinter. Yang kebiasaan yang terjadi di MKC ini, dia pertama monolog 1 jam, kemudian dia setelah itu membuka live, mengirim link, kemudian diskusi di situ. Nah, kalau pada saat diskusi oke lah, itu tidak ada masalah. Pada saat dia menolok, menghujat Islam dengan berbagai macam tuduhan, tidak keselamatan lah, menuduh Nabi Muhammad Raja Jin, ini kan parah nih. Tidak ada dalilnya berani berkomentar seperti itu. Ini kan membuat umat Islam marah Pak umat Islam.
kalau Anda katakan ini berdialog, tidak mungkin. Ini mengundang perpecahan Pak keagamaan ini. Ini yang dijaga agar jangan sampai terjadi. Makanya wajar dibuat pidana seperti itu. Yahya Waloni juga wajar kalau dalam posisi mengundang perpecahan Pak. Kalau dibiarkan masalah ini gitu loh. Ini masalah. Nah sahabat, lagi-lagi ini masalah luar biasa yang aduh parah sekali si Miftah Kul ini ya. Mana mungkin coba dinalah, dia nggak bisa bedakan antara dialog dan monolog. Nggak bisa bedakan dialog itu seperti apa, monolog seperti apa. Masa orang komentar di YouTube, komentar ya, ada video terus orang komentar, itu dikatakan dialog. Itu gimana ceritanya? Bagaimana seorang si Miftah Kul dengan titel mentereng, dia nggak bisa membedakan antara dialog dengan monolog dan memandang komentar di bawah itu sebagai dialog. Ya, coba dibaca tuh di kamus bahasa Indonesia arti dialog itu, berdialog itu seperti apa, monolog itu seperti apa. Ini saya tampilkan ya, biar sahabat juga bisa membandingkan seperti apa pemahaman si Miftah Kul ini dan bagaimana kebotolannya dalam membangun sebuah narasi. Ya, logikanya suka nggak nyambung. Jangan dikatakan kan saya katakan Nabi Muhammad itu udah biasa dulu kena hujatan, kena hinaan, dan beliau andai kata dia hidup hari ini, dia tidak akan mungkin menggiring umat untuk marah. Andai beliau itu hidup hari ini gitu, dia tidak akan menggiring umat untuk melapor ke polisi. Andai ya, ini andai. Andai kata dia hidup hari ini, dia tidak akan mungkin menggiring umat untuk marah. Andai beliau itu hidup hari ini gitu, dia tidak akan menggiring umat untuk melapor ke polisi. Andai ya, ini andai. Ini yang namanya sok pintar. Mohon bersabar, ini ujian. Mohon bersabar. Karena ketika beliau dihujat sampai saya sudah sampaikan tadi ada hadis ya di mana Nabi Muhammad didatangi oleh orang Yahudi yang memusuhi beliau. Yahudi itu langsung to the point tanpa tedeng aleng-aleng bilang assalamualaikum, mampus kamu ya Muhammad, kan begitu kata orang Yahudi tadi. Karena Aisyah mendengar itu dia panik, emosi gitu. Dia balas ungkapan itu lebih parah lagi. Wassalamualaikum wala'nah. Mampus kalian juga dan laknat Allah atas kalian. Nabi malah meredakan Aisyah. Mahlan ya Aisyah. Tenang Aisyah, tenang. Fa innallaha yuhibbur rifqa. Allah tuh suka dengan kasih sayang. Rifqa itu kelembutan. Rifqa itu juga artinya kasih sayang. Fil amri kulli, pada seluruh perkara. Lihat, pada seluruh perkara. Bahkan Al-Quran mengabadikan loh, bagaimana Nabi Muhammad itu dikatakan orang gila dalam surat Al-Qalam ayat 51. Lamma sami'u dzikra, ketika orang-orang kafir itu mendengar bacaan Al-Quran itu, mereka yaquluna innahu majnun, mereka mengatakan ini Muhammad benar-benar gila, kata mereka. Tapi apakah pada saat itu Nabi Muhammad menggiring sahabat untuk perang? Tidak. Maka saya baca gitu dalam kitab-kitab jihad gitu kan. Ada salah satu kitab Tahta Royatir Rasul gitu kan. Umumnya peperangan yang terjadi di masa Rasul itu bukan karena Nabi itu dihujat, bukan karena Nabi itu dihina, tapi orang-orang yang memusuhi Nabi itu menyerang duluan. Itu dia Pak. Jadi kalau kita pahami intan surullah yansurkum, kalau kau tolong agama Allah, Allah akan tolong kamu. Justru ketika kita bisa mampu mendamaikan situasi, kita tampilkan hadis-hadis tentang kasih sayang Rasulullah kepada umat, kepada non-muslim, itu juga bagian dari menolong agama Allah. Saya rasa ini yang namanya sok pintar. Iya, memang betul sekali bahwa Rasulullah ketika pribadinya yang diserang, pribadinya yang dilecehkan, pribadinya yang dihina, beliau tidak marah. Bahkan dilempari kotoran oleh orang kafir, beliau tidak marah. Bahkan ketika dilempari batu, beliau tidak marah. Itu terkait pribadi. Tapi kalau yang diserang adalah agamanya, dilecehkan oleh agamanya, beliau tidak tinggal diam, dan itu sebuah fakta. Dan itu juga bukan hanya di Islam, tetapi di luar Islam pun ketika agamanya dilecehkan pasti melakukan perlawanan. Dan itu ternyata tidak dipahami oleh si
Miftah Kul ini. Nah, untuk ini mungkin perlu kita piknik sebentar, kita mendengarkan apa yang dijelaskan oleh Ustadz Abdul Somad ya. Mari kita simak sama-sama sahabat. Mila minhu qattu. Nabi tidak pernah ketika dia dianiaya orang, fayantaqimu min sahibihi, membalas. Dia tak pernah ketika dianiaya, dizalimi orang, dia membalas. Fayantaqimu min sahibihi, dibalasnya kepada orang yang melakukan penganiayaan kepada dia itu. Illa, kecuali, kapan itu? Ayyuntahaka hurmatun. Kalau dilanggar syai'un min ma'arimillah, illa ayyuntahaka syai'un min ma'arimillah, fayantaqimu lillahi azza wa jalla. Tapi kalau sudah hukum-hukum Allah dilanggar, yang dilarang Allah dilakukan orang, masjid Allah dinodai, hukum Allah dipijak, maka dia pun marah, dia membalas. Fayantaqimu, dia balas, tapi membalasnya lillahi azza wa jalla, karena Allah, bukan karena memperturutkan hawa nafsu. Nabi itu lembut, patah giginya, berdarah pelipisnya, berdarah kakinya, ada dia balas, ada dia marah. Tak ada marah kan? Tak ada. Sekarang kenapa kalian menjadi brutal? Kenapa kalian keras? Ini kalian bukan umat Muhammad. Ini semuanya sudah keluar dari ahlu sunnah. Nabi Muhammad itu lembut, santun. Ini pemutar balikan fakta. Kapan Nabi tak marah? Ketika terkait dengan pribadi dia. Dia tak marah. Tapi kalau sudah terkait dengan agama, dia marah. Makanya jangan mau dipelintir. Ini banyak orang Islam dipelintir orang kafir yang tahu setengah dalil. Dalil kita itu dia balikkan menjadi bumerang. Kamu ngaji ya? Ya. Pernah Nabi itu marah. Ini hadis-hadisnya. Nabi tak pernah marah. Nabi santun. Nabi tak pernah mukul. Illanya dia potong. Illa ayyun ta'aka syai'un min ma'arimillah. Kalau hukum Allah dipijak, kalau Al-Quran dihinakan, fayantaqimu lillahi azza wa jalla, maka Nabi marah, Nabi membalas. Jadi ada saatnya Nabi itu marah, ada saatnya Nabi itu senyum, ada saatnya Nabi itu keras suaranya, ada saatnya Nabi itu santun mencium cucunya Al-Hasan dan Al-Husain radhiyallahu anhuma. Jadi jangan main pukul rata saja. Kalau sudah agama ini diinjak, wajib kita marah. Tapi marahnya fayantaqimu lillah azza wa jalla.